Izin Bu Mariam, Pak Yusuf, kita sudah mulai merekam untuk praktek coachingnya kita pada sore hari ini. Terima kasih Bu Mariam sudah membantu kami untuk saling terhubung di dalam ruang Zoom ini. Pak Yusuf, mohon izin tadi petunjuk atau arahan dari Bu Mariam, kita mempraktekkan tugas terkait coaching. Pak Yusuf akan bertindak pertama sebagai coach, kemudian saya sebagai coachingnya. Seperti begitu Pak Yusuf. Bisa ya Pak Yusuf? Bisa. Oke, siap Pak Yusuf. Kita ini ya Pak Yusuf, untuk kasusnya berkaitan dengan kasusnya Pak Yusuf dulu ya, atau kasusnya saya nih? Pak yang host itu, coach itu. Oke, kita akan mulai Pak. Mohon izin Bu Mariam, kita mulai. Selamat sore Pak Yusuf. Mohon izin, mohon maaf saya mengganggu Pak. Iya, selamat sore Pak Male. Ada yang bisa dibantu? Ya Pak, berhubung pada hari ini saya kan piket Pak, kemudian Bapak koordinator piketnya, begitu. Jadi saya ingin melaporkan temuan kasus Pak. Pak Yusuf, suara saya kedengaran? Mohon maaf Pak Male, ini saya mau cek kira-kira kasusnya apa dulu sebelum kita lanjut diskusinya. Ya, untuk kasus yang kita diskusikan di sini berkaitan dengan siswa yang bolos, Pak. Oh, siswa yang bolos. Ya, jadi Ya, Pak. siswanya itu bolos pada saat jam pelajaran atau pada saat apa? Pada saat jam pelajaran, Pak. Oke. Gitu. Kebetulan tadi saya mutar-mutar di belakang pada saat jam pelajaran. Kemudian saya menemukan salah satu siswa, dia duduk-duduk di belakang saja, begitu, Pak. Ya. Oke, jadi persoalannya itu siswanya itu tidak ikut jam pelajaran Ya, Pak. dan dia eh, keluar dari jam pelajaran dan Pak ketemu di luar jam pelajaran dan di sini saya akan memberikan saran mengenai anak yang tidak mengikuti proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dalam proses pembelajaran itu mungkin minatnya anak itu untuk mengikuti pelajarannya Pak itu gimana gitu. Baik Pak Yusuf, untuk siswa yang bolos tadi, saya sudah mencoba menggunakan langkah segitiga restitusi, kemudian saya mencoba mengidentifikasi masalahnya berdasarkan segitiga restitusi itu, kemudian siswa itu dia mengatakan bahwa dia bolos karena pada saat jam pembelajaran tertentu dia
merasa bosan, jenuh dengan cara belajarnya guru terkait. Seperti begitu Pak Yusuf. Jadi itu masalahnya yang kemudian siswanya itu eh, melakukan tindakan indisipliner dengan bolos pada saat jam pelajaran. Demikian Pak Yusuf. Iya, jadi nah sekarang dalam proses pembelajaran itu harus ada langkah-langkah yang Pak harus ambil supaya Pak bisa membuat siswa tersebut untuk bisa nyaman di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Nah, kira-kira mungkin metode apa yang Pak gunakan dalam kelas sehingga yang bisa membuat anak itu bertahan di dalam ruang kelas? Ya, baik Pak Yusuf. Setelah saya identifikasi bahwa siswa terkait bolos akibat guru terkait kurang menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, yang menggembirakan, sehingga dia memilih bolos. Jadi saya sudah sebagai guru piket, sebelum saya ketemu Bapak selaku koordinator piket, saya sudah ketemu dengan guru mata pelajaran terkait untuk sharing agar ke depannya itu bisa menggunakan metode pembelajaran atau menggunakan model-model pembelajaran yang lebih menyenangkan, menggembirakan, dan lebih terfokus kepada siswa, tidak menggunakan model pembelajaran konvensional yang mana hanya memberikan tugas, ceramah, kemudian selesai, begitu Bapak Yusuf. Jadi kalau saya memberikan skala penilaian dari 0 sampai 10, maka tindakan yang sudah saya lakukan ada di skala 8, Bapak Yusuf. Itu laporan yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Yusuf terkait dengan penanganan siswa yang bolos, Bapak. Terima kasih. Oke, jadi tadi kan Pak sudah ada punya solusi untuk bagaimana cara supaya anak itu bisa bertahan di dalam kelas. Ya, mudah-mudahan dengan solusi yang kita sudah bangun ini bisa berjalan. Nah, di sini supaya kegiatan itu bisa membuat siswa itu bertahan di dalam kelas, kira-kira nanti Pak akan mulainya kapan dan bisa bekerja sama dengan siapa supaya kegiatannya itu bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak. Saya akan berusaha meningkat agar mengurangi tingkat presensi bolos siswa mulai minggu depan, Bapak. Dengan harapan minggu depan dari skala 8 naiknya jadi 9. Bahkan diharapkan kami akan berusaha sampai skala 10 atau kasus siswa bolos itu selesai. Jadi diharapkan kami akan berusaha minggu depan sudah tidak ada siswa yang bolos lagi, Bapak. Seperti begitu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita sudah dapat akar permasalahannya. Semoga ada koordinasi antara kita ini bisa membuat anak untuk semangat untuk belajar di dalam kelas. Amin, amin.
Silakan Pak. Amin, 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 Pak. Terima kasih, Pak. Demikian, Pak, yang kami bisa laporkan kepada Bapak selaku koordinator piket berkaitan dengan masalah siswa yang bolos pada saat jam pelajaran. Sekali lagi terima kasih, Pak. Mohon izin saya kembali ke meja piket, Pak. Oh, terima kasih, sama-sama. Iya, Pak. Nah, oke Pak Male ya. Nah, sekarang rekamnya di Baik, Pak Yusuf sudah mulai merekam. Oke, selamat siang Pak Male. Selamat siang, Pak Yusuf. Minta maaf Pak Male, mungkin ada waktu untuk saya bisa berdiskusi. Baik, Pak Yusuf, silakan. Ada yang bisa kami bantu? Iya, oke Pak Male, di sini saya mau menceritakan permasalahan saya di dalam kelas. Kebetulan di dalam kelas ini setiap saya mengajar itu ada siswa yang kurang memperhatikan pada saat proses pembelajaran. Itu yang perlu saya tanyakan dari Pak. Baik, baik Pak Yusuf. Terima kasih sudah mengajak saya untuk sharing berkaitan dengan permasalahan siswa yang kurang fokus atau mungkin pada saat jam pembelajaran tidak memperhatikan penjelasan guru di depan atau dia tidak terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Sebelum ini Pak Yusuf, saya memberikan solusinya. Kira-kira sudah ada tidak langkah-langkah yang Pak Yusuf ambil untuk menyelesaikan kasus atau masalah siswa yang mana perhatian atau fokusnya pada saat jam pembelajaran itu kurang seperti begitu di jam pembelajaran. Ya. Iya, jadi pada saat proses pembelajaran yang sedang berlangsung itu biasanya saya kurang memanfaatkan media pembelajaran, sehingga itu mungkin yang membuat siswa itu merasa bosan Pak. Dan di sini rencana saya itu mudah-mudahan lewat solusi yang kita sudah bangun ini, mungkin saya bisa merubah lagi pola pembelajarannya itu yang harus berpihaknya kepada siswa, tapi dengan memanfaatkan media pembelajaran. Baik Bu, baik Pak Yusuf. Jadi Pak Yusuf berencana akan menggunakan berbagai macam media pembelajaran untuk menarik atau memicu semangat siswa dalam proses pembelajaran. Nah, itu bagus sekali Pak. Kira-kira ini Pak, kalau kita kasih skalanya, berarti ini skala siswanya ini kan dia kurang ini ya, fokus dalam pembelajaran. Nah, ini berarti kalau skala 0 sampai 10, siswanya menurut Pak Yusuf itu dia ada di skala berapa, Pak? Kalau 0 sampai 10. Kalau 0 itu benar-benar tidak ada fokus sama sekali dalam proses pembelajaran. Iya, jadi kalau misalnya kita sudah lakukan perubahan dalam proses pembelajaran saat ini Pak, saat ini skalanya itu ada di berapa sebelum nanti masuk di perencanaan itu? 5. Oh ya, baik Pak.
ada di skala 5. Nah, baik Pak Yusuf, terima kasih. Kalau saat ini siswa itu berkaitan dengan fokus perhatiannya ada di skala 5. Tadi Pak Yusuf berencana menggunakan metode pembelajaran dengan penggunaan berbagai macam, misalnya teknologi gitu ya, menggunakan IT dan lain sebagainya untuk menarik minat siswa. Nah, harapan Pak Yusuf kira-kira ketika menggunakan teknologi itu dia sampai di skala berapa nanti untuk perhatian fokus? Harapannya itu ya semuanya harus tuntas, bisa skala 10 begitu. Semuanya punya perhatian. Amin. Baik Pak Yusuf, luar biasa cara Pak Yusuf di dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan minat belajar siswa yang rendah di dalam kelas. Ketika siswa belajar dia kurang perhatikan penjelasan guru dan lain sebagainya, sehingga ke depan Pak Yusuf akan menggunakan teknologi di dalam proses pembelajaran ini dengan harapan mencapai skala 10 tadi. Semoga berhasil Pak Yusuf di minggu depan untuk meningkatkan minat belajar siswa, lebih fokus dan perhatiannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Male sudah membantu saya untuk mencari solusi. Mudah-mudahan dengan solusi diskusi kita ini bisa membuat perubahan yang besar dalam kelas sehingga siswa itu tetap punya minat dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Male atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Mohon izin saya pamit. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak Yusuf, semangat, Tuhan memberkati selalu. Funny how it feels, I'm just getting to my best years yet. The older I get, fewer friends I have.